Perkenalkan, nama saya Valito Leo Sandar Manurung dengan NIM 43324014 dari Puridi 3 Teknologi Komputer. Di sini saya akan menjelaskan use case diagram dan activity diagram dari studi kasus pengisian KRS. Yang pertama, saya akan menjelaskan use case diagram. Use case diagram memiliki tiga aktor, yaitu pertama mahasiswa, dosen wali, dan staf akademik. Mahasiswa dapat melakukan mengisi KRS, baru mengisi form data diri, baru login. Namun sebelum melakukan mengisi KRS atau mengisi form data diri, mahasiswa harus terlebih dahulu include dari login. Yang maksudnya jika belum login, mahasiswa tidak dapat melakukan mengisi form data diri dan mengisi KRS. Kemudian ada aktor dosen wali dapat melakukan login dan memverifikasi KRS. Kemudian staf akademik dapat mencetak KRS. Lalu dalam mencetak KRS, dosen dapat melihat KRS. Uh, Dosen dapat melihat daftar KRS itu bersifat extend atau tidak bersifat wajib atau bisa dibilang opsional. Baru kita masuk ke activity diagram. Di activity diagram yang pertama yaitu mahasiswa. Mahasiswa dapat memulai dari mengakses web. Kemudian ketika mahasiswa mengakses web, course registration menampilkan form login. Baru dari login, mahasiswa masukkan username dan password. Lalu kemudian verifikasi course registration memverifikasi username dan password. Di situ terdapat dua kemungkinan, yaitu jika username benar, maka akan menampilkan beranda keras. Namun jika username salah, course registration akan menampilkan eh, from login yang tadi memasukkan username dan password. Kemudian yaitu pengisian KRS. Di pengisian KRS, mahasiswa dapat memulai dari login, lalu menu, lalu menu, lalu menu KRS, kemudian menampilkan baru course registration menampilkan menu KRS. Kemudian dari menu KRS, mahasiswa memilih menampilkan, baru kemudian mahasiswa em, mengklik pengisian KRS. Kemudian course registration menampilkan form data diri. Dari form data diri, mahasiswa dapat mengisi form data diri. Kemudian setelah mahasiswa mengisi form data diri, menampilkan form pengisian KRS. Lalu dari ketika course registration menampilkan form registration KRS, maka mahasiswa memilih mata kuliah dan KRS. Di sini terdapat dua ya, output yang bersamaan, yaitu mengakumulasi KRS dan menunjukkan KRS, yang kemudian kedua output tersebut ke, bersatu di join node. Kemudian dari join node, jika keduanya berjalan, maka akan pengisian KRS berhasil. Baru yang ketiga yaitu activity diagram ketika verifikasi mahasiswa. Mahasiswa memulai dari login, kemudian dari login, mahasiswa course registration menampilkan beranda. Kemudian course registration menampilkan mengisi KRS. Kemudian dari setelah menampilkan pengisian KRS, course registration menampilkan pengisian KRS berhasil. Kemudian pengisian KRS menampilkan notifikasi pengisian KRS. Kemudian dosen wali menerima notifikasi dari course registration. Kemudian course registration mengeluarkan verifikasi dari dosen, yaitu KRS disetujui atau KRS ditolak. Namun eh, dari sini jika KRS lebih dari 24, maka itu terjadi penolakan. Namun ketika KRS disetujui akan mengirim notifikasi ke mahasiswa. Dan kemudian jika terjadi kedua-duanya, maka dari course registration eh, mengirim notifikasi ke mahasiswa. Kemudian mahasiswa menerima notifikasi. Lanjut ke KRS ditolak. Yaitu sama dosen wali login, kemudian menampilkan beranda course registration, baru dosen, dosen wali memilih penolakan KRS, kemudian dari course registration menampilkan form penolakan yang yang dapat di form yang dapat diisi dari dosen. Setelah dosen mengisi form penolakan, baru dosen mengupload dari course registration, mungkin baru dari course registration dosen eh, course registration mengirimkan notifikasi ke mahasiswa yang kemudian diterima oleh mahasiswa. Sekian dari saya. Terima kasih.